seluruh pendengar Anda berada. Kemarin kita sudah membahas Injil Matius pasal 1 dan hari ini kita akan melihat Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua terdapat 23 ayat. Dan Lembaga Alkitab Indonesia membaginya menjadi 4 perikop. Perikop yang pertama yaitu dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12 adalah catatan mengenai sejumlah orang dari timur. Orang-orang yang sangat terpandang yang datang ke Yerusalem mengikuti petunjuk bintang untuk mengetahui raja bangsa Yahudi yang telah dilahirkan. Perikop yang kedua adalah dari ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Itu mencatat tentang penyingkiran atau tentang usaha untuk melarikan diri Yusuf, Maria beserta bayi Yesus ke Mesir untuk menghindari niat jahat dari Raja Herodes. Kemudian ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 mencatat tentang peristiwa pembunuhan semua bayi 2 tahun ke bawah yang dilakukan oleh Herodes terhadap penduduk kota Bethlehem. Dan perikop yang keempat dari ayat 19 hingga ayat 23 mencatat peristiwa setelah Herodes mati, Yusuf dan Maria memutuskan untuk kembali ke Israel dan menetap di Nazaret. Kita membaca perikop pertama dari Injil Matius pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pendengar program Through the Bible yang setia, pagi hari ini kita melihat Injil Matius. Sebagaimana saya sudah katakan sejak awal, tema yang diusung Injil Matius secara keseluruhan adalah Sang Raja Yahudi telah datang. Mesias atau orang yang diurapi, yang dijanjikan kepada bangsa Yahudi telah datang. Juru selamat umat manusia telah datang. Kita telah membahas silsilanya. Matius sengaja mencatat silsilanya untuk memastikan bahwa ia harus keturunan Daud dan keturunan Abraham. Dan bagaimana proses dia dilahirkan. Dia tidak dilahirkan oleh kehendak seorang laki-laki dan perempuan, melainkan oleh kehendak Allah. Roh yang kudus masuk ke dalam rahim Maria. Dan kini dia telah dilahirkan. Sebagaimana raja-raja yang agung dilahirkan, maka segenap rakyat menyembahnya. Maka segenap orang-orang yang mengaguminya datang memberikan persembahan kepadanya. Itulah yang lumrah. Tetapi ternyata raja segala raja lahir di kota Bethlehem. Orang-orang di kota Bethlehem bahkan tidak menyadarinya. Mereka sibuk dengan acara yang sangat besar, yaitu acara sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa di kota mereka telah dilahirkan Raja segala raja, Juru selamat umat manusia, bahkan Allah pencipta langit dan bumi yang datang menjenguk perbuatan tangannya, ciptaannya. Tetapi justru orang yang jauh di sana, di sebelah timur katanya, datang sebelah timur, datang untuk menyembah kepadanya. Sebelah timur di mana? Nah, orang Majus ini berasal dari mana sebenarnya? Kalau kita lihat, ya, ada banyak sekali tafsiran mengenai orang timur ini datang dari mana. Aneh-aneh. Ada yang berkata bahwa itu dari India katanya, ya, macam-macam sekali. Ya. Bahkan ada yang berkata itu dari Tiongkok katanya, ya, dari Tiongkok. Nah, apakah benar? Ya, itu dari Tiongkok. Sebenarnya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak tahu tepat sekali sebenarnya asal dari orang Majus ini. Tetapi di Perjanjian Lama, sebenarnya di dalam kitab Perjanjian Lama sudah ada catatan mengenai segala sesuatu yang akan terjadi atau akan menjadi tanda dari Sang Juru Selamat tersebut, ya, Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pendengar, tolong perhatikan. Yesaya 60 ayat yang ketiga berbunyi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya seolah-olah sudah melihat sejumlah orang Majus dari sebelah timur akan datang menyembah Yesus Kristus pada saat tidak lama sesudah ia dilahirkan. Dan sesungguhnya di dalam bilangan, coba pendengar di rumah kalau ada Alkitab
di dalam Bilangan pasal yang ke-24. Bilangan pasal yang ke-24. Kisah tentang Bileam, ya, nabi yang nakal itu, ya, Bileam, ya, yang dibayar oleh Balak, ya, mau dibayar oleh raja, ya, Balak untuk mengutuk, ya, bangsa Yahudi. Di dalam kata-kata yang dia kemukakan dalam rangka sebenarnya mau mengutuk orang Yahudi, itu di dalam Bilangan pasal 24 di ayat yang 17 ada kata-kata yang demikian. Aku melihat dia. Melihat siapa ini? Kelihatannya dia melihat Tuhan Yesus. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang, katanya. Aku memandang dia. Memandang siapa? Memandang Yesus Kristus, tetapi bukan dari dekat, katanya. Jadi bukan dari dekat, dia memandangnya dari jauh. Dan dia melihatnya bukan sekarang, bukan pada zamannya. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, ya. Tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang Majus ini? Kalau Bileam itu adalah nabi yang bernubuat bagi bangsa Moab yang sedang membayarnya, saya pikir bahwa yang paling ingat bahwa akan terbit bintang dari Yakub itu adalah bangsa Moab. Bangsa Moab lah yang tahu persis bahwa kalau raja bangsa Yahudi, satu hari ada raja yang sangat agung, yang hebat lahir, maka akan ada bintang terbit baginya. Jadi sangat mungkin bahwa orang Majus ini datangnya dari daerah Moab. Daerah Moab itu adalah sekarang ini Yordania. Ya, memang Yordania ada di sebelah timur kota Yerusalem. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelihatannya tidak mungkin orang Majus ini datang dari sebelah timur atau sampai dari daerah Cina begitu jauh di sana, ya. Kelihatannya kemungkinannya sangat kecil. Lagi pula orang Cina tidak memiliki, atau orang Tionghoa tidak memiliki catatan bagaimana pengenalan mereka tentang Allah Israel, pengenalan mereka tentang bangsa Yahudi yang menanti-nantikan Mesias mereka, Juru Selamat, menantikan seorang Raja Agung yang akan dilahirkan dari keturunan Daud. Orang Tionghoa tidak memiliki catatan itu atau tidak memiliki pengertian, pengetahuan tentang itu. Tetapi bangsa Moab, mereka tahu karena Bileam pernah berkata kepada mereka. Karena Bileam pernah menubuatkan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, katanya. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, katanya. Dan Yesaya memang berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, jadi diperkirakan orang Majus ini datang dari sebelah timur kota Yerusalem. Itu mungkin di sekitar Yordania, yang mereka berjalan kaki lumayan jauh juga sebenarnya. Nah, kita tidak tahu ada di sebelah mana bagian dari negara itu. Dan mereka berjalan, mereka melihat bintang. Dan kelihatannya mereka ini adalah ahli falak. Dan mereka tahu akan nubuatan Bileam yang diucapkan oleh Bileam. Mereka tahu satu hari mereka melihat ada bintang yang spesial terang. Ya, sebenarnya bintang ini bukan jauh tinggi di angkasa di sana, tetapi bintang ini ternyata dekat sekali. Dan bintang ini kelihatannya bisa menuntun mereka jalan. Jadi bintang ini bergerak, dan bintang ini menunjuk arah kepada bangsa Yahudi, sehingga mereka pun berjalan mengikuti bintang itu. Dan karena mereka tahu bahwa ada
raja yang sangat agung yang telah lahir, maka mereka berjalan menuju ke arah bintang itu sambil membawa persembahan atau upeti yang mahal-mahal dan yang penting-penting bersama dengan mereka. Dan mereka berjalan, sungguh adalah pengaturan Allah, di mana ketika mendekati kota Yerusalem, ternyata bintang ini tidak lihat lagi, sehingga mereka sepertinya kehilangan arah, dan mereka harus bertanya. Dan karena mereka mungkin rombongan besar, jadi bukan 3 orang saja, sebagaimana seringkali diperankan atau dilakonkan di dalam drama 3 orang, itu adalah karena hadiah yang diberikan oleh orang Majus ini 3 macam, emas, kemenyan, dan mur, sehingga dilakonkan bahwa orang Majus ini 3 orang. Tetapi sesungguhnya jikalau pembesar pergi kemana-mana, maka mereka seringkali datang dalam rombongan besar, lengkap dengan pengawalnya, lengkap dengan yang bawa pakaiannya, dan lain-lain sebagainya. Dan demikianlah orang Majus ini, pastilah mereka serombongan besar. Dan ketika tiba di Yerusalem, keberadaan mereka pasti cukup menarik perhatian, sehingga akhirnya mereka pun pasti diantar untuk bertemu dengan Herodes, karena isu yang mereka kemukakan itu lumayan kontroversial, yaitu ada raja yang agung dilahirkan. Anda bisa bayangkan, kalau itu bukan anaknya Herodes, pasti itu mengarah ke subversif, ya. Itu isu politik yang sangat besar sekali, di mana ada raja agung lahir, kalau dia bukan keturunan dari raja yang sedang memerintah sekarang. Sehingga mereka, semua orang pasti akan mengantarnya kepada Herodes, dan biar Herodes sendiri yang mendengar ucapan mereka itu. Dan ketika Herodes mendengar, dia pasti ingat-ingat bahwa setahu dia, di antara istrinya tidak ada yang sedang hamil dan akan melahirkan. Atau mungkin Herodes berpikir bisa jadi ada salah satu istrinya merahasiakan kehamilannya, atau bagaimana. Nah, sehingga terjadilah sebuah polemik mungkin yang menarik perhatian bukan hanya Herodes, tapi cukup banyak orang. Namun akhirnya kelihatannya kesimpulan bisa ditarik oleh mereka semua yang di istana, dan termasuk Herodes, bahwa pastilah yang dimaksudkan oleh orang Majus ini adalah Sang Mesias. Karena fenomenanya yang sangat luar biasa, dan dengan adanya bintang yang menuntun mereka, bintang itu terbit, kelihatannya yang maha kuasa di atas sana ikut campur tangan. Jadi yang lahir ini bukan raja sembarangan raja, yang lahir ini adalah Sang Mesias, juru selamat. Oleh sebab itu Herodes memanggil para ahli Taurat, dan kelihatannya ahli Taurat lah yang tahu Mesias dinubuatkan akan lahir di mana. Akhirnya orang Majus datang, dan tentu orang Majus dengan gampang sekali membuka Mika pasal 5, ya, di mana di dalam kitab Mika pasal 5 di situ telah dinubuatkan, ya, bahwa kota Bethlehem lah tempat kelahirannya Sang Juru Selamat sebenarnya. Dan dengan gampang, di mana para ahli Taurat itu bisa mengutip, ya. Jadi ini ayat 6, ayat 5 dan 6 itu adalah kutipan, ya, kutipan secara lisan dari Mika pasal 5 ayat 1 yang berkata, ya, hai Bethlehem Efrata, ya, hai yang terkecil di antara kamu kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi akan datang seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Kalau dalam bahasa Inggris bilang his beginning is from the everlasting. Jadi yang awalnya sejak kekal. Nah, siapakah dia yang awalnya sejak kekal? Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengosongkan dirinya
menjadi manusia untuk satu waktu yang sangat singkat, supaya dia bisa dihukumkan sebagai manusia untuk menanggung dosa umat manusia. Dan ketika para ahli Taurat memberitahukan Herodes tentang posisi atau kota yang dinubuatkan di mana Mesias akan lahir, Herodes pun memberitahukan kepada para Majus ini bahwa menurut para ahli Taurat ini posisinya ada di Bethlehem. Dan kelihatannya Herodes bukan seorang yang sangat percaya kepada catatan firman Tuhan, sehingga dia sepertinya dengan enteng memberitahukan kepada orang Majus itu, suruh mereka yang cari sendiri. Nah, kalau bertemu nanti kasih tahu dia. Herodes ini sudah sangat biasa dengan sikap arogannya, sehingga dia mau terima bersih saja gitu. Ya silakan, you orang carilah ke sana gitu. Nah, kalau sudah ketemu, sudah menyembahnya, nanti pulang jangan lupa belok ke sini, kasih tahu saya di rumah mana gitu ya toh, supaya saya bisa pergi menyembahnya. Nah, kalimat belakangan ini yang supaya saya bisa pergi menyembahnya, tentu itu adalah terkandung niat jahat di baliknya. Jadi pendengar sekalian, akhirnya orang Majus itu memang berangkat dari kota Yerusalem menuju ke kota Bethlehem, karena sudah tahu kota yang akan dituju adalah Bethlehem. Tetapi mereka mesti pergi ke rumah mana? Masakah mereka periksa tiap-tiap rumah di kota Bethlehem? Nah, puji syukur kepada Allah, setelah mereka meninggalkan kota Yerusalem dan mungkin mereka sudah sampai di kota Bethlehem, bintang yang tadinya muncul menuntun mereka dari timur muncul lagi dan menunjukkan kepada mereka rumah yang harus dituju. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa di Yerusalem bintangnya tiba-tiba hilang sehingga orang Majus ini harus mencari Herodes? Kelihatannya adalah kehendak Allah. Herodes diberitahu, dan adalah kehendak Allah supaya seluruh bangsa Yahudi tahu bahwa Sang Juru Selamat sudah dilahirkan, bahwa Mesias, anak Daud yang dijanjikan, sudah dilahirkan. Allah memakai peristiwa ini untuk memberitahukan raja yang merupakan wakil dari bangsa itu, dan Allah juga melalui peristiwa ini memberitahukan kepada ahli Taurat, kamu mencari kebenaran di hukum Taurat itu sungguh-sungguh mencintai kebenaran atau hanya untuk mencari makan melalui hukum Taurat? Nah, seharusnya para ahli Taurat itu mendengar bahwa ada terbit bintang di timur, dan diperkirakan atau orang Majus percaya bahwa ada raja segala raja yang agung lahir. Nah, seharusnya para ahli Taurat adalah orang yang paling percaya akan berita ini, dan seharusnya mereka dengan sukacita berbondong-bondong pergi ke kota Yerusalem untuk mencari atau untuk menyembah kepada Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Nah, kelihatannya ahli Taurat juga lumayan arogan, ya mirip-mirip dengan Herodes. Nah, mereka juga tidak pergi mencari, dan mereka menyerahkan tugas ini kepada orang Majus. Dan Allah mengasihani orang Majus ini karena mereka sudah datang dari timur jauh-jauh, dan sekarang mereka sampai di kota Bethlehem. Allah akan menunjukkan kepada mereka rumah mana yang di dalamnya ada Mesias. Ya, memang Yesus Kristus dilahirkan di kandang karena ada petunjuk, ada palungan di mana tempat Yesus Kristus dibaringkan. Tetapi tidak berarti mereka tinggal di kandang berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Tidak mungkin, ya dilahirkan di kandang oleh karena pada malam di mana mungkin Maria dan Yusuf tiba di kota Bethlehem sehubungan dengan sensus yang diumumkan Kaisar Agustus, di mana saking banyaknya orang datang ke Bethlehem sehingga kehabisan tempat untuk menginap, sehingga terpaksa mereka harus mengosongkan kandang yang kebetulan binatang-binatangnya sudah dibawa pergi ke padang untuk merumput, dan kandang mungkin hanya tinggal diberi alas dan dibersihkan sehingga mereka bisa menginap sementara.
Dan sesudah Yesus lahir, satu waktu, artinya ketika orang Majus ini datang, pastilah Yesus tidak di kandang lagi, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Majus ini datang dan mereka menyembah kepada Sang Juru Selamat. Nah, Sang Juru Selamat, Sang Raja, segala raja, itu menerima sembah sujud dari orang-orang Majus. Dan mereka bukan hanya sekedar menyembahnya, mereka datang membawa persembahan kepadanya. Dan disinilah di mana orang Majus itu seringkali diindikasikan 3 orang, karena persembahan mereka 3 macam, yaitu persembahan emas katanya, persembahan kemenyan, dan persembahan mur, ya. Emas adalah lambang kerajaan, di mana seringkali atau bahkan sudah menjadi tradisi kepada raja yang diagungkan dipersembahkan emas kepada mereka. Dan juga kemenyan adalah lambang ibadah, lambang penyembahan kepada Allah. Sedangkan mur adalah obat, ada semacam balsem yang sangat mujarab, yang sering kali dipakai untuk penyakit-penyakit ringan, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Pendengar, kita teruskan lagi pembahasan kita terhadap Injil Matius pasal yang kedua. Kita sampai kepada di mana orang Majus memberikan hadiah kepada raja segala raja. Dan tentu yang paling utama adalah memberikan sembah sujud mereka kepadanya. Emas, kemenyan, dan mur adalah satu pemberian yang paling tepat. Emas adalah boleh dikatakan currency pada saat itu, pada zaman itu. Setiap saat bisa ditukarkan kepada yang lain dan nilainya sangat tinggi. Kemudian kemenyan adalah satu benda ibadah yang dibutuhkan juga pada saat itu. Dan mur adalah balsem yang sangat diperlukan untuk keluarga. Ada sedikit gangguan kesehatan, bisa poleskan dengan mur itu. Dan setelah orang Majus memberikan hadiah itu, dan kemudian mereka mau pulang, malaikat memberitahukan kepada mereka agar mereka memakai jalan yang lain, jangan kembali lagi kepada Herodes. Dan mungkin setelah melalui satu waktu, Herodes tunggu-tunggu, dan ternyata orang Majus sudah pergi dan tidak singgah ke tempat dia lagi. Ya, Herodes akhirnya marah sekali, ya. Dia marah sekali karena sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah. Dia di dalam hatinya hanya ada dia sendiri, hanya ada akunya, dan dia hanya ingin supaya dia berkuasa terus, dan kemudian selanjutnya anaknya lah yang menggantikannya, anak yang dilahirkannya yang menggantikannya menjadi raja. Dia tidak senang kalau ada dari pihak lain yang akan memerintah Israel, sekalipun itu Mesias. Oleh sebab itu Herodes sangat marah, dan dia pun merencanakan cara untuk menghabisi raja segala raja atau Sang Juru Selamat, yang informasinya dia dapatkan dari orang Majus itu. Nah, setelah orang Majus itu pulang, maka Tuhan pun memberitahukan kepada Yusuf bahwa mereka harus pergi segera. Nah, Yusuf pun membawa Maria dan Yesus yang masih bayi pada waktu itu untuk berangkat ke Mesir, ya, menyingkir ke Mesir. Nah, perjalanan ke Mesir atau pemberangkatan menuju ke Mesir ini untuk menggenapi apa yang telah dituliskan oleh Nabi Hosea di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1, yang seolah-olah berbicara tentang Ismail, tetapi sebenarnya tidak. Itu berbicara tentang Sang Juru Selamat, ya. Karena Ismail itu tidak pernah ke Mesir dan dibawa dari Mesir, ya. Tetapi ayat di situ terselip katanya, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini ayat ini
oleh Roh Kudus, diingatkan kepada Matius bahwa kepergian Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus pergi ke Mesir, kemudian dari Mesir nanti akan dipanggil pulang, itu untuk menggenapi apa yang tertulis oleh Nabi Hosea, ya. Seorang yang telah Tuhan pakai di perjanjian lama. Jadi pendengar sekalian, Anda bisa melihat bahwa sesungguhnya ada banyak nubuatan-nubuatan yang telah tercatat di kitab perjanjian lama. Dan Injil Matius adalah Injil yang sangat spesial, yang sangat banyak mengutip kitab perjanjian lama. Karena sekali lagi Injil Matius, topik sentralnya adalah inilah Sang Raja. Yesus Kristus adalah Sang Raja anak Daud yang akan mewarisi tahta Daud untuk selama-lamanya. Jadi karena ditulis khusus untuk orang Yahudi, maka di dalamnya ada banyak kutipan kitab perjanjian lama. Berhubung orang Yahudi begitu memegang teguh kitab perjanjian lama di dalam menantikan Sang Mesias. Oleh sebab itu Matius dengan mengutip nubuatan-nubuatan kitab perjanjian lama untuk meyakinkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus Kristus, anak Maria yang penduduk kota Nazaret, itu dilahirkan di kota Bethlehem sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem dan kemudian dibesarkannya di kota Nazaret, ini akhirnya menjadi satu batu sandungan. Karena orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, mereka mau terima kalau Yesus bukan orang Nazaret, melainkan orang Bethlehem. Karena mereka pegang teguh nubuatan Nabi Mika itu, ya, dan Mika pasal 5 itu. Tetapi mereka malas dan mereka tidak sepenuh hati mengejar kebenaran, karena mereka tidak mencari tahu sebenarnya dia dilahirkan di mana. Karena setelah Yesus dewasa kemudian ia disebut Jesus of Nazareth, ya. Jadi Yesus orang Nazaret, Jesus of Nazareth, ya. Jadi inilah pendengar sekalian, maka menjadi batu sandungan yang sangat besar bagi ahli Taurat dan orang Farisi segala, karena mereka berkata bahwa Mesias mestinya orang Bethlehem, bukan orang Nazaret. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa sesungguhnya Matius berusaha untuk meyakinkan mereka melalui catatan ini atau Injil yang dia catat ini, bahwa Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Dan jikalau mereka mencintai kebenaran, jikalau mereka mencarinya, jikalau mereka sungguh-sungguh menggali dan menelusuri di manakah dia lahir, mengapa dulu ada orang Majus, ada orang pembesar-pembesar dari timur pernah datang dengan rombongan besar dan bertemu dengan Herodes. Akhirnya ditunjukkan bahwa kota Bethlehem lah tempat kelahiran Mesias, dan dia sempat pergi ke sana. Nah, mereka mestinya mereview akan peristiwa itu. Tapi jikalau tidak cukup nah, ayat 16 sampai dengan ayat 18 ini pembunuhan di kota Bethlehem, ya. Di situ kalau kita baca dari ayat 13 sampai 16, demikian bunyinya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya serta lari ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya, untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi
anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Dan ketika Herodes menyadari bahwa katanya dia telah ditipu oleh orang Majus, maka dia marah besar, dan dia marah besar, dia mengirim pasukannya, kemudian dia memerintahkan mereka untuk membunuh semua anak 2 tahun ke bawah, bayi ya, 2 tahun ke bawah. Anda bisa bayangkan betapa mengerikan peristiwa itu, dan betapa menyedihkan bagi ibu-ibu yang ada di kota Bethlehem dan sekitarnya. Jadi bukan hanya Bethlehem, ditambah lagi dan sekitarnya. Herodes kelihatannya tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Dia pikir sekarang ini dia mesti menghabisinya, karena dia sudah dibohongi oleh orang Majus. Sekarang jangan sampai lagi dia lolos. Oleh sebab itu kelihatannya bukan berarti waktunya 2 tahun dari bintang itu terbit sampai orang Majus itu tiba di sana. Tetapi ini kelihatannya adalah tindakan Herodes yang kasih jarak agak tinggi ke atas gitu, sehingga dia ambil dari 2 tahun ke bawah, karena dia berpikir ya bisa jadi orang Majus itu salah atau apa, atau mungkin orang Majus itu bohong dia lagi gitu, sehingga dia ambil jarak yang agak tinggi. Jadi 2 tahun saja ke bawah, rasanya pasti aman, semuanya akan beres, dan raja itu, sang Mesias itu pasti akan termasuk ke dalam kategori itu kalau 2 tahun ke bawah. Dan dia juga tidak mau ambil resiko hanya membunuh yang di Bethlehem saja, tetapi dia pikir mungkin dia ada di pinggiran atau di mana, sehingga dia sikat habis yang di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh menyedihkan suasana pada waktu itu pasti. Dan mungkin ada di antara pendengar yang bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan hal ini terjadi? Oh ya, ini baik ya, di hadapan Tuhan ya, apa yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik. Anda tahu orang-orang di kota Bethlehem pantas menerima hukuman ini. Raja segala raja, Allah pencipta langit dan bumi, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mempedulikannya. Dia lahir di kota Bethlehem, tapi orang Bethlehem tidak menyadarinya, bahkan tahu juga tidak. Bahkan mereka yang mengabaikannya sama sekali ya. Nah, ini di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 mencatat, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang di kota Bethlehem tidak mempedulikannya, tidak menerimanya, sehingga mungkin perlu dengan satu peristiwa yang sangat dahsyat. Nah, mereka baru akan tersentak, mereka baru akan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Ketika anak di dalam momongan mereka yang 2 tahun ke bawah, ya, saya pikir mungkin tentara itu akan sikat. Pokoknya kelihatannya masih model bayi begitu, akan dia sikat ya loh. Mungkin 2 tahun ke atas juga akan habis, karena apakah waktu itu sudah ada pencatatan sertifikat kelahiran yang jelas ya toh. Kelihatannya mungkin tidak sempat melihat itu, dan semuanya akan kena. Dan sehingga ketika bayi-bayi mereka dibunuh, maka orang tua mereka pasti akan sangat tersentak dan bertanya, mengapa anak saya dibunuh? Mengapa? Dan mereka layak akan mencari tahu apa sebabnya. Karena Herodes ingin mencari raja segala raja yang katanya dilahirkan di kota Bethlehem. Dan orang Majus sudah datang menyembahnya, dan mereka sudah pulang. Mereka memperdaya Herodes sehingga mereka pulang melewati jalur lain. Dan para ayah dan ibu di kota Bethlehem pasti akan mencari tahu sesungguhnya apakah yang telah terjadi, sehingga bayi mereka dan bayi teman-teman mereka dan bayi sanak famili mereka harus dibunuh dengan begitu kejam. Dan mereka pasti akan sampai kepada kitab Mika pasal 5 ayat 1, yaitu bahwa kota Bethlehem adalah tempat di mana sang juru selamat akan dilahirkan. Nah, melalui peristiwa ini sepatutnya orang kota Bethlehem akan tersentak ya. Orang kota Bethlehem akan sungguh dibuat
kaget sekali. Dan peristiwa ini tak akan mungkin dilupakan. Ya, seperti misalnya tahun 98 ada terjadi peristiwa yang sangat tragis, ya toh, di mana orang-orang yang melakukan sesuatu yang jahat ya terhadap orang Tionghoa. Ini tidak bisa dilupakan, ya, tidak mungkin bisa dilupakan bagi yang mengalaminya. Dan orang-orang yang melakukan hal itu pun, ya, mungkin mereka sendiri juga tidak bisa melupakan, dan ini akan menjadi dosa yang mengajar terus di dalam hidup mereka. Dan penduduk kota Bethlehem, ya, mereka disentakkan oleh peristiwa ini, dan mereka menangis mungkin sampai mata mereka bengkak, dan mereka mencari tahu, dan akhirnya jawaban yang mereka dapatkan adalah Sang Mesias lahir. Nah, kota Bethlehem tidak terlalu besar pada waktu itu. Sangat gampang bagi mereka untuk mengetahui bahwa ada berapa bayi sih sebenarnya lahir, ya. Dalam, ya katakanlah, dalam 1 tahun ada berapa bayi lahir di kota Bethlehem? Pasti tidak banyak. Pasti di antara mereka yang masih bisa ingat bahwa, oh, itu Yusuf, itu Maria, ya. Itu adalah familinya si Anu, ya. Siapanya si Anu? Nah, tempo hari dia sempat melahirkan bayi, bahkan melahirkannya di kandang, karena tidak ada tempat lagi pada waktu itu. Mereka pasti akan bisa mereviewnya, dan mereka akan bertanya-tanya, di manakah dia sekarang? Nah, mereka tidak tahu dia di mana sekarang. Karena apa? Karena dia sudah disuruh oleh malaikat untuk pergi ke Mesir. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Bethlehem akan mengingat peristiwa ini, sehingga sekitar 30 tahun kemudian Yesus Kristus bangkit dan mulai mengajar. Dia muncul dan mulai mengajar, dan dia mengadakan mukjizat dan lain sebagainya. Seharusnya orang Bethlehem adalah orang yang paling duluan percaya kepadanya. Orang Bethlehem akan ingat, terutama mereka yang bayi-bayinya dibunuh. Nah, mereka akan ingat, nah, sekitar 30 tahun yang lalu bayi saya dibunuh. Kalau bayi saya hidup mungkin sudah sebesar dia, ya. Dan inikah Mesias itu? Anak Maria, anak Yusuf yang dulu pernah dilahirkan di Bethlehem di sini. Nah, mestinya mereka yang paling tahu. Nah, pendengar sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu ada orang yang bertanya, betapa kasihannya bayi itu dibunuh. Mengapakah Allah menimpakan malapetaka kepada mereka sementara mereka tidak bersalah? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah sangat mengasihi mereka. Semua bayi yang dibunuh di kota Bethlehem itu masuk surga. Bahkan bayi siapapun, setelah Yesus datang dan tersalib di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia, yaitu dosa Adam dan Hawa, dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir. Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Bukan dosa kita saja, tetapi dosa semua manusia. Di dalam Ibrani 2 ayat 9, dosa seisi dunia. Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia, bukan dosa orang pilihan saja, tapi dosa dunia. Yesus Kristus menyediakan keselamatan, menyediakan anugerah bagi semua manusia. Semua manusia dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir. Nah, oleh perbuatan satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia dihitung sebagai orang berdosa. Dan oleh perbuatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya untuk dihukumkan, maka membawa kebenaran bagi semua keturunan Adam dan Hawa. Dengan kata lain, posisi manusia yang adalah berdosa oleh karena Adam dan Hawa selesai. Nah, itulah sebabnya bayi pasti masuk surga kalau mati saat bayi. Dan mereka yang terjadi gangguan pikiran sejak kecil, ya, tidak sadarkan diri, Down syndrome dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka meninggal, mereka pasti masuk surga karena Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia. Nah, tetapi jikalau kita
Ya, kita pasti tidak mati di saat bayi karena kita sudah sampai sebesar ini dan kita berdosa. Nah, kita menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa, melainkan kita menjadi orang berdosa karena perbuatan diri kita yang kita sadari dengan sadar. Kita menjadi orang berdosa. Nah, kalau kita menjadi orang berdosa, maka supaya anugerah yang disediakan oleh Yesus Kristus itu bisa diaplikasikan kepada kita, Alkitab dengan tegas menyerukan supaya kita bertobat. Bertobat mengakui diri kita orang berdosa dan menyesali dosa kita dan percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Dia telah menggantikan kita dihukumkan atas dosa kita di kayu salib. Jadi Yesus sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan kini saya menggantikan Dia hidup. Saya hidup baginya. Dia mati bagiku, aku hidup baginya. Nah, jadi bayi di kota Bethlehem, mereka pasti masuk sorga. Mereka sudah masuk sorga di sana. Jadi justru Allah sayang kepada mereka. Mereka dibawa ke sorga karena mereka tidak tahu apa-apa. Pada waktu Yesus lahir, mereka adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi orang tua mereka yang seharusnya tahu apa-apa. Orang tua mereka yang seharusnya mencari kebenaran, yang seharusnya mempelajari firman Tuhan, kitab suci. Nah, mereka itu perlu dihukum. Yang sedih itu tentu adalah orang tua mereka. Yang hatinya pilu dan hancur adalah orang tua mereka. Dan Tuhan membuat itu sebagai suatu tanda bahwa Mesias, Sang Juru Selamat, pernah lahir di kota Bethlehem. Dan kemudian katanya setelah Herodes mati, dan kita baca dari ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, setelah Herodes Agung mati, kemudian malaikat menyuruh Yusuf untuk kembali ke Israel di sana. Nah, waktu mau kembali ke Israel, dia mendengar-dengar ternyata Herodes Agung sudah mati dan wilayahnya dibagi 3, yaitu Archelaus yang memerintah di daerah Yudea, kemudian Antipas di daerah sekitar Galilea, kemudian Filipus agak jauh lagi ke utara di sana. Dan Yusuf timbang-timbang dan dia cari-cari informasi. Ternyata dia mendapatkan bahwa di antara 3 anak raja yang menggantikan ayahnya, yang temperamennya mirip-mirip ayahnya, itu adalah Archelaus. Oleh sebab itu dia memutuskan tidak kembali ke Bethlehem untuk tinggal di sana. Dan juga mungkin orang-orang Bethlehem semuanya masih ingat, nah, gara-gara kamu dulu kamu melahirkan anak, makanya anak kami semuanya dibunuh dan lain sebagainya. Bisa jadi begitu. Dan akhirnya dia memutuskan, lebih baik pergi ke utara saja di sana, yaitu di kota Nazaret. Dan akhirnya Yesus menetap di Nazaret dan menggenapkan firman Tuhan. Nah, melalui nabi, tidak dikatakan melalui nabi mana, dan tidak dikatakan bahwa itu dicatat, tetapi disampaikan. Mungkin secara lisan, bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Jesus the Nazarene, Yesus orang Nazaret. Nah, Yesus orang Nazaret dalam bahasa Inggris itu sama dengan Yesus orang Nazaret dengan Yesus orang Nasir. Dan sebutan Yesus orang Nazaret disalahfahami dengan bahwa Yesus orang Nasir, sehingga yang melukiskan Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah melihat Yesus, dan dia tidak tahu muka Yesus macam apa. Sembarangan melukis, sehingga melukiskan Yesus itu berambut panjang karena menafsirkan bahwa dia seorang Nasir. Jesus the Nazarene, dia seorang Nasir. Padahal tidak demikian. Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita selesai membahas Injil Matius pasal yang kedua.